Saya bergabung dengan Sahabat Bintang Channel sudah kurang lebih 1 tahun ini. Ya cukup lama juga sih. Saya udah kurang lebih 6 konten selama saya bergabung di Sahabat Bintang Channel. Karena di Sahabat Bintang Channel itu waktunya itu sangat fleksibel. Bila saya tidak ada kegiatan, saya bisa langsung. Bila ada kegiatan di luar, saya tidak bisa juga tidak apa-apa. Konten yang pertama itu judulnya Ajab Rentenir. Saya ini sebagai seorang rentenir dan mempunyai anak laki-laki dan membantu saya untuk menagih-nagih hutang. Pada saat menagih hutang, saya itu tidak peduli itu orang punya uang atau tidak. Pokoknya saya harus dapat itu uang. Akhirnya saya sendiri kena azab gara-gara suka nagih-nagih hutang itu. Tobat deh saya. Akhirnya anak saya itu kena azab juga. Dua-duanya jadi kena azab gara-gara uang nagih-nagih hutang. Judulnya adalah Ajab Istri yang Seuzon. Jadi di situ menceritakan seorang istri yang mempunyai suami tapi dicurigai terus, dikiranya masih berhubungan dengan mantan istrinya, mantan pacarnya. Setelah itu si istri ini juga kejam sama kakak iparnya. Jadi kakak iparnya itu diusir-usir juga sama istrinya. Saya selalu menasehati supaya namanya si Poni itu supaya jangan suka jahat sama saudara ipar, walaupun itu hanya ipar. Terus saya juga mendukung Poni supaya lebih bersabar menghadapi seorang suami, menghadapi kenyataan hidup seperti ini. Lalu saya juga mendukung Nona supaya jangan ikut marah dengan keadaan seperti ini, harus ikut bersabar juga, harus bersabar dengan. Dan akhirnya si Poni itu gila karena suaminya akhirnya meninggal kecelakaan. Terus ya itu termasuk ajab menurut saya sih. Hai pemirsa, jangan suka seuzon ya sama suami, kan akhirnya tidak baik untuk diri sendiri. Kesan-kesan saya tuh sangat senang, bahagia, dan tidak bisa deh diukur dengan apapun. Saya bisa bertemu dengan teman-teman baru, lalu saya bisa berkarya di situ, saya juga bisa belajar acting di situ. Pokoknya semuanya happy untuk bergabung di Sahabat Bintang Channel. Saya bergabung dengan SBC ya lumayan, cukup lama lah. Sudah setahun lebih saya di sana dan saya juga cukup senang karena merasa nyaman. Kalau kita bicara masalah berapa banyak konten yang pernah diikutin, cukup banyak gitu. Cukup banyak dari sekian banyak konten yang pernah saya bawakan atau saya terlibat di dalamnya, ada beberapa konten yang cukup menarik dan hampir semua konten-konten dari SBC itu menyuguhkan tontonan yang bisa memberikan juga tuntunan. Ada beberapa cerita pendek yang saya mainkan atau saya terlibat langsung di sana sebagai seorang pemain. Yang paling memberikan kesan pada saya adalah yang judulnya Tulus Ikhlas episode 1 dan 2. Di mana saya di sana berperan
sebagai seorang bapak yang memberikan kesan bagi saya. Karena saat itu saya harus menjadi pemain dengan karakter ayah yang cukup disiplin, cukup keras mendidik anaknya. Dalam ceritanya bahwa saya mendidik dia dengan segala serba kecukupan, tidak ada kekurangan apa-apa. Tetapi malah dia menghambur-hamburkan daripada dana atau uang yang saya dapat. Kemudian saya juga membatasi dia supaya tidak menghambur-hamburkan dana itu. Akhirnya sampai saya, karena dia terus menentang, setiap saya kasih tahu untuk mendidik dia selalu menentang. Nah, sampai akhirnya dia diusir sama saya. Pergilah dia diusir. Bayangkan, anak satu-satunya semata wayang saya usir. Maksudnya saya usir, biar dia berpikir dan mencari jawabannya dia sendiri, bahwa yang selama ini saya lakukan adalah kebaikan untuk dia. Setelah itu, ibunya selama dia kabur, ibunya lah yang tersiksa. Karena anak satu-satunya, bayangkan. Udah gitu, di ujung cerita kakeknya datang memberitahukan bahwa Arif ada di rumah kakeknya dan menyarankan kepada saya agar semua cara mendidik anak itu jangan terlalu keras gitu. Walaupun tujuannya itu baik. Nah, disinilah ini cerita apa yang menjadi sebuah tontonan, dan isinya adalah sebuah tuntunan untuk para orang tua, khususnya bapak, jangan terlalu keras mendidik anak, tapi jangan juga dilepas. Begitu. Ini adalah cerita yang kedua, tidak kalah menarik dan tidak kalah bagusnya, dimana di situ saya bercerita memerankan sebagai seorang suami yang hidupnya cukup mapan, dimana dalam perjalanan hidupnya dia memiliki satu orang adik, satu orang kakak, masing-masing perempuan. Nah, adiknya ini hidupnya serba kekurangan, malum karena dia itu seorang janda, membesarkan anaknya dia sendiri, banting tulang ke sana kemari, jadi juga ya mungkin usahanya cuma pas-pasan. Sampai pada suatu ketika anaknya sakit, meminta bantuan pada saya. Setelah meminta bantuan pada saya tidak mau memberikan. Karena apa? Karena dengan kekhawatiran daripada saya itu, kok terlalu mudah. Sementara Pak meminta bantuan uang untuk apa selama ini saya coba bantu dari segi kekurangan ekonominya. Akhirnya saya tidak bisa membantu, dan di akhir ceritanya anaknya atau ponakan saya itu meninggal. Terjadilah di situ pergumulan, saya dihujat, dibenci, bahkan dimarahin, diasingkan daripada keluarga, dan saya juga tidak mau dengan keegoan daripada diri saya. Akhirnya mertua yang di rumah pun saya usir, istri di rumah pun saya usir, terus juga ada pembantu saya usir juga, karena semuanya mereka tidak ada satu orang pun yang memihak pada saya. Di ujung cerita ya akhirnya saya terjadi penyesalan, dan saya sadar ketika saya sudah terkena stroke itu barangkali. Nah, ini semoga tontonan yang menjadi tuntunan ini, jika harta kekayaan kita itu digunakan untuk menolong, apalagi itu saudara, ponakan, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang lebih besar kalau kita bisa membantu pada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kalau pesan dan kesan
selama saya bergabung di SBC, ini saya secara jujur, saya menemukan tempat yang aneh lain daripada yang lain. Di era modern ini masih ada wadah, yaitu SBC, mengutamakan adalah kekeluargaan dan kebersamaan, dan tidak berbicara masalah materi. Memang sampai saat ini konten-kontennya masih belum membuahkan hasil, artinya belum menghasilkan materi. Tetapi saya baru dapatkan di sini adalah kebersamaan yang luar biasa, satu sama lain memberikan support. Sampai ya jujur, selama gabung di SBC benar-benar saya nyaman. Apa yang menjadi ada unek-unek atau usulan kepada pengurus atau kepada ketua selalu diterima. Gitu. Itulah SB. Mudah-mudahan saya mohon doanya agar supaya SB bisa berdiri tegak, berdiri kokoh dengan memberikan sebuah tontonan yang menjadikan tuntunan bagi kita semua. Saya bergabung di SBC kurang lebih sebentar sih, baru berapa bulan. Belum begitu banyak sih, baru sedikit, kurang lebih ya baru sedikit lah. Ya, peran saya itu pertama kali baru, ya enggak, ini sih baru belajar. Itu ajab seorang istri. Saya tuh sebagai tokoh kakaknya Wita yang dituduh penggoda suami orang. Padahal tuh Wita nggak pernah kayak gitu. Sebenarnya Wita nih, biarpun mantan, orangnya nggak kayak gitu sih. Sebenarnya sering saya nasihatin, tapi istrinya selalu curiga sama adik saya. Yang intinya istrinya dapat peringatan dari Allah. Makanya jadi istri jangan selalu curiga sama suami. Nah begitu tuh akibatnya. Yang kedua saya main tuh judulnya Hancur Dalam Kesombongan. Di situ peran saya sebagai tokoh tangga. Di situ tuh ada tetangga pemeran tukang gosip-gosip sono, gosip sini. Yang endingnya cerita orang sombong itu yang suka kawin kena azab. Aku seneng banget kesan-kesannya. Ya, aku ikut di SBC, banyak belajar acting, silaturahmi, yang pokoknya aku seneng dah pokoknya. Ya penonton, gabung yuk di SBC, seru. SBC yang saya tahu ini sudah berjalan kalau nggak salah 1,5 tahun ya. Tapi aku bergabung di sini termasuk yang baru 2 bulan. Karena saya baru yang sudah selesai baru 1 konten. Enaknya di SBC itu pemainnya itu kan bergilir gitu. Nah di sini siapa yang bisa dan waktunya ada gitu ya Mas. Jadi saya bisa ikut di situ gitu. Enaknya SBC seperti itu. Konten pertamaku di sini azab suami yang bertingkah. Di sini aku sebagai seorang istri yang mempunyai suami yang yang bertingkah terus membuat kita sakit hati, karena di sini dia ceritanya tergiur oleh pinjol ya.
pinjaman online. Nah, gara-gara dia pinjam online, itu duitnya disalahgunakan. Dia main perempuan. Akhirnya saya sakit hati dong gitu. Sampai akhirnya dia kena azab. Nah, pemirsa, terutama buat semua para suami, jangan pernah main di belakang istri, karena itu bisa menghancurkan semuanya. Saya senang sekali bisa bergabung di SBC ini, karena di samping saya mempunyai banyak teman, kita bisa berkarya, belajar bersama. Di sini terutama untuk belajar acting, saya senang sekali. Dan di SBC ini kita benar-benar kontennya ini lakukan siar ya, gitu. Saya belum begitu lama, baru 3 bulan gabung di SBC. Cuman saya tuh senang diajak teman, merasa senang, merasa nyaman di keluarga SBC ini. Saya banyak teman, banyak berguru, banyak bercanda. Ya, udah beberapa ini judul, yaitu salah satunya menantu PS mertua, yang kedua ayat seorang sutradara, yang ketiga hancur dalam kesombongan. Yang pertama yaitu menantu PS mertua. Saya sebagai tetangga ngedenger mereka lagi berantem, lagi rame sama istrinya, sama mertuanya. Udah itu ngotorin kampung aja. Saya laporin ke ibunya. Pada akhirnya mereka diusir. Mertua sama menantunya diusir, suruh pergi. Ada seorang bos, punya istri banyak, kawin sering, kawin sana, kawin sini, dapat yang muda, kawin lagi, dapat yang muda lagi, kawin lagi. Setelah dia hancur dalam rumah tangganya, dia kembali lagi ke yang tua. Akhirnya yang tua tidak mau, terus dia jadi kena azab. Kesan-kesannya saya gabung di SBC ini, saya merasa bahagia, merasa senang, merasa nyaman. Orang-orangnya baik dan orangnya beramah. Semoga saya bisa untuk belajar di SBC ini. Dan siapa yang mau gabung di SBC bisa aja tulis alamat ini.